Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad al-Rifai wa syaikh Baha'iddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Al-Syeikh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga keberadaan kita dalam majelis ilmu ini menyebabkan kita bisa memahami ilmu-ilmu agama, sehingga kehidupan kita di dunia ini menjadi tertuntun dan kita mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa kita mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang seputar puasa, masih runtutan ayat dalam surat Al-Baqarah 185. Kalau kemarin 184, sebelumnya 183, pagi hari ini kita akan membahas penafsiran surat Al-Baqarah ayat 185, lanjutan dari ayat sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum
wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Qala an-Nasafi fi tafsirihi syahru ramadana mubtada'un khabaruhu alladzi unzila fihi al-Qur'an ay ubtudi'a fihi inzaluhu wa kana dzalika fi lailatul qadr aw unzila fi sya'nihi al-Qur'an wa huwa qauluhu ta'ala kutiba alaikumus shiyam au huwa badalun minas shiyam au khabaru mubtada mahdzuf ay huwa syahr. Pertama kita akan di sini menjelaskan penafsiran ayat ini berdasarkan tafsir An-Nasafi. Beliau mengatakan bahwa syahrul Ramadan dalam ayat ini mauqi'nya dalam i'rab, kedudukannya dalam i'rab itu adalah menjadi mubtada. Syahrul Ramadana itu adalah mubtada. Berupa mudhaf dan mudhaf ilaih, syahr mudhafnya, Ramadana mudhaf ilaih. Majrur tetapi dijarkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Syahrul Ramadana itu menjadi mubtada, khabarnya apa? Yaitu kalimat setelahnya alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti kalau diterjemahkan syahrul Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu kalau dikatakan bahwa syahrul Ramadan sebagai mubtada dan alladzi unzila fihil Quran itu sebagai khabarnya. Artinya bahwa ay ubtudi'a fihi inzaluhu. Artinya pada bulan Ramadan itu dimulai penurunan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak diturunkan secara langsung. Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad SAW itu munajjaman atau mufarraqan, secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, selama kurang lebih 23 tahun. Kalau Al-Quran pada tahapan sebelumnya, yaitu turunnya Al-Quran dari Al-Lauhil Mahfud ke sama'id dunya, ke langit dunia, maka itu dilakukan secara jumlatan, secara langsung keseluruhan. Itu turunnya Al-Quran pada tahap pertama. Jadi tahapan Al-Quran itu pertama Allah menciptakan tulisan Al-Quran 30 juz dan diletakkan di Al-Lauhil Mahfud, di atas langit ketujuh, di Lauhil Mahfud, diletakkan di sana. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, untuk menurunkannya ke langit dunia. Tulisan Al-Quran mushaf yang ada di Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia. Langit dunia artinya langit yang paling dekat dengan bumi ini, di tempat namanya Baitul Izzah, di atas langit pertama. Kemudian pada keesokan harinya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahapan yang pertama
turunnya dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia, Al-Quran itu diturunkan secara langsung, jumlatan, secara langsung 30 juz dan dalam bentuk tulisan. Sementara turunnya Al-Quran pada tahap yang kedua, yaitu dari sama'id dunia, dari langit pertama kepada Nabi Muhammad yang ada di bumi, maka itu dilakukan secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz. Dan turunnya Al-Quran tersebut tidak berupa tulisan sebagaimana turunnya dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, namun berupa bacaan malaikat Jibril. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah berupa bacaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi, kemudian Nabi menghafalkannya. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Ini yang terjadi pada bulan Ramadan di saat Lailatul Qadar atau keesokan dari Lailatul Qadar. Jadi pertama kali turunnya ketika dikatakan alladzi unzila fihil Quran, artinya bukan keseluruhan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, tetapi pertama kali ayat yang turun kepada Nabi itu turunnya di bulan Ramadan, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Dalam hadis disebutkan bahwa tepatnya itu adalah tanggal 24 Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa unzilal furqan fi arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan pada 24 Ramadan. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar tidak selalu pada malam ganjil, tetapi juga bisa terjadi pada malam genap. Terbukti bahwa Lailatul Qadar pertama di saat Al-Quran diturunkan itu pada malam 24, yaitu malam genap di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini penjelasan yang pertama. Jadi syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Quran, mubtada dan khabar. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Artinya Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu enggak Ramadan lagi, sepanjang tahun Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Au unzila fi sya'nihil Quran wa huwa qauluhu ta'ala kutiba alaikumus siyam au huwa badalun minas siyam. Yang kedua pemahamannya bahwa di sini maksudnya adalah diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah Al-Quran di saat yaitu bahwa puasa itu diwajibkan atas kalian di saat Al-Quran itu atau di bulan yang Al-Quran itu diturunkan di sana. Yang Al-Quran itu diturunkan di sana, di bulan Ramadan yang Al-Quran itu diturunkan di sana. Atau sebagian ulama mengatakan di sini kedudukannya adalah sebagai badal dari siyam pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian dipasang badal puasa. Ini puasa apa? Kan ini masih umum. Diwajibkan atas kalian berpuasa.
Meskipun kemarin sudah kita jelaskan ada penjelasan ayyam ma'dudat. Sebagian ulama mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ini sebagai badal dari as-siyam pada ayat sebelumnya kutiba alaikumusiyam. Sehingga ketika dipahami maka diwajibkan atas kalian berpuasa yaitu pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, menjadi seperti itu. Menjelaskan as-siyam bahwa as-siyam yang disebut yang dimaksud adalah as-siyam yang ada pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan berarti puasa Ramadan. Al-khabaru mubtada' mahdzuf ai huwa syahrul Ramadan. Atau syahrul Ramadan di sini kedudukannya sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang. Mubtada' yang dibuang adalah huwa, yaitu huwa syahrul Ramadana ai huwa syahrul Ramadan. Huwa, jadi sebelum kata syahrul Ramadan itu ada mubtada yang dibuang yaitu lafadz huwa. Huwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dia adalah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari sisi kedudukannya dalam i'rab, itu pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bukan hanya dalam ayat ini atau dalam ayat yang lain, tetapi dalam kalam Arabi atau jumlah Arabiyah, kalimat-kalimat berbahasa Arab yang lain dimungkinkan terjadinya ada perbedaan pendapat tentang kedudukan i'rab pada suatu untuk suatu kata dalam sebuah kalimat. Hadirin rahimakumullah. Wa ramadhanu masdar ramadha idza taraqa min ar-ramdha fa udhifa ilaihi syahr wa ju'ila 'alaman wa muni'a as-sarfa wa muni'a as-sarf li ta'rifi wal alif wan nun. Wa sammauhu bidzalika lirtimadihim fihi min harril ju'i wa muqasati shiddatihi wa li'annahum sammau asy-syuhura bil azminah allati waqa'at fiha fawafaqa hadha asy-syahr ayyama ramadil harri al-Qur'anu haitsu kana ghaira mahmuzin makkiyun. Hadirin rahimakumullah, muallif di sini An-Nasafi menjelaskan tentang kata Ramadan, bahwa kata Ramadan itu masdar dari kata Ramadha, yang artinya ketika terbakar. Ramadha itu artinya terbakar, berasal dari Ramdha. Kemudian ini dijadikan sebagai nama sebuah bulan dalam kalender Hijriyah, yaitu bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 dari kalender Hijriyah. Jadi asalnya dia bukan sebuah nama, dia adalah masdar dari kata Ramadha, yang berarti terbakar, ihtaraqa, karena panasnya. Kemudian dia dijadikan menjadi sebuah nama, alam. Alam dijadikan sebagai sebuah nama dan menjadi isim yang layan sharif, yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin, tidak menerima untuk dikasrah, sehingga alamat jarnya itu menjadi fathah. Kenapa? Karena pertama alam, kemudian yang kedua ada penambahan huruf alif dan nun di akhir. Ramadan, Ramadhanu, ada
tambahan alif dan nun di akhir, dan dia adalah alam, nama. Sehingga Ramadhanu, syahru Ramadhana, Ramadhanu, syahru Ramadhana, fi Ramadhana. Dia majrur tetapi tanda jarnya itu fathah, bukan kasrah. Hadirin rahimakumullah. Dan dinamakan dengan Ramadan karena pada bulan ini itu sangat panas sehingga dinamakan sesuai dengan kondisi bulan tersebut. Karena orang Arab menamakan sebuah bulan itu disesuaikan dengan keadaan pada bulan itu, disesuaikan dengan keadaan pada bulan itu. Seperti Rabiul Awal, Rabi' itu disesuaikan juga dengan kondisi musim atau kondisi cuaca ketika itu. Nah, Ramadan itu yang berarti sangat panas disebut menjadi bulan yang situasinya, kondisinya itu sangat panas, kemudian disebut dengan dinamakan dengan nama Ramadan, disesuaikan dengan keadaan ketika itu. Wantasaba hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini nasab yang kedudukannya menjadi hal. Hudal linnasi itu sebagai hal, hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari al-huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuk wal furqan. Unzila wa huwa hidayatul linnas. Unzila wa huwa hidayatul linnas. Itu takdirnya ketika dikatakan bahwa dia berkedudukan sebagai hal. Bulan Ramadan itu adalah bulan, ini kalau pakai yang mubtada dan khobar, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang dia itu menjadi petunjuk bagi manusia. Itu terjemahannya jika hudal linnas itu berkedudukan sebagai hal. Karena ini berpengaruh ya, ketika kita memposisikan sebuah kata dalam kalimat itu sebagai apa kedudukannya akan berpengaruh kepada pemahaman, berpengaruh kepada makna. Ketika dia menjadi khabar itu bagaimana maknanya, ketika dia menjadi mubtada bagaimana maknanya, ketika dia menjadi badal bagaimana maknanya. Tadi kan ketika kita telah jelaskan syahrul Ramadan, sebagian ulama mengatakan ini mubtada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa ini adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf. Dia adalah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan dia adalah badal dari as-siyam pada ayat sebelumnya. Sehingga dikatakan diwajibkan pada kalian berpuasa, yaitu puasa pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi maknanya bisa berbeda ketika kita mengatakan ini jadi ini jadi ini jadi ini. Maka maknanya ketika jadi mubtada maknanya begini, ketika jadi khabar maknanya begini, ketika jadi badal maknanya begini, akan berbeda. Nah, sedangkan lafadz hudal linnas itu kedudukannya menjadi hal. Nah, sehingga kalau diterjemahkan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, ay wa huwa hidayatun linnas, yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia.
Maknanya begitu. Wa huwa hidayatul linnasi ilal haqqi. Bahwa Al-Quran itu adalah hidayah kepada manusia pada kebenaran. Wa huwa ayatun wadihatun makshufatun mimma yahdi ilal haqqi wa yafruqu bainal haqqi wal batili. Bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang menjelaskan perkara yang hak dan membedakan di antara yang hak dan yang batil. Dzukira awwalan annahu hudan, thumma dzukira annahu bayyinatum min jumlati ma hada bihillahu wa farraqa bainal haqqi wal batil min wahyihi wa kutubihi as-samawiyyah al-hadiyah al-fariqah bainal huda wad dhalal. Di sini pertama-tama disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah hudan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Kemudian disebutkan berikutnya bahwa Al-Quran itu adalah bayinat, yaitu sebagai penjelas dari apa yang telah Allah beri petunjuk berupa wahyu dan kitab-kitab samawiyah yang sebelumnya, yang juga menjelaskan perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. Jadi Al-Quran ini kan kitab yang diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya itu telah turun ayat-ayat, telah turun kitab-kitab Allah yang lainnya. Ada 104 kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Yang paling terkenal itu adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian baru Al-Quran. Nah, ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudan, berarti sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Sama-sama dengan kitab-kitab sebelumnya, bahwa Zabur, Taurat, Injil itu juga hudan linnas. Itu juga petunjuk bagi manusia pada masanya, petunjuk kepada jalan kebenaran. Tetapi fungsi Al-Quran, dia selain dia hudan, dia juga wabayyinatim minal huda. Dia juga yang memberikan penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Kepada para nabinya. Itu wabayyinatim minal huda. Makanya dikatakan huda, kemudian wabayyinatim minal huda. Kemudian wal furqan, artinya Al-Quran itu yang memberikan penjelasan kepada umat manusia perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ini yang hak, ini yang batil. Itu fungsi diturunkannya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana syahidan ay hadiran muqiman ghaira musafirin fi syahri falyasum fihi wala yuftiru. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, artinya barang siapa yang hadir. Syahidan di situ artinya yang hadir. Hadir artinya dia mukim, bukan orang yang bepergian di bulan Ramadan. Jadi ketika seseorang berada di bulan Ramadan, kemudian dia berada di rumah, tidak dalam bepergian, falyasum, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, wala yuftiru, dan dia tidak membatalkan puasanya.
dan dia tidak tidak puasa. Artinya dia wajib untuk puasa, tidak boleh dia untuk enggak puasa. Wasyahra mansubun ala dzaraf. Di sini lafadz syahr ini pembahasan lafadz lagi ya. Bagi yang sudah belajar nahwu itu akan bisa memahaminya. Kalau tidak ya agak sulit untuk memahaminya. Jadi fama syahida minkumus syahra itu dinasabkan. Asy-syahra itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Pertanyaannya kedudukannya jadi apa di situ? Karena isim yang mansub kan banyak. Bisa jadi dia maf'ul bihi, bisa jadi dia maf'ul ma'ah, bisa jadi dia dzaraf, bisa jadi dia masdar dan hal atau tamyiz dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang pada ayat faman syahida minkumus syahra, asy-syahra itu apa? Kedudukannya dalam kalimat. An-Nasafi mengatakan wasyahra mansubun ala dzaraf. Syahra itu dinasabkan sebagai dzaraf. Wa kadza al-ha'u fi liyasumhu. Demikian juga hak pada lafadz liyasumhu. Ada hu, dhamir itu juga fi mahalli nasbin sebagai dzaraf. Wala yakunu maf'ulan bihi. Nah, kedudukannya bukan sebagai maf'ul bihi. Karena memper dia menjadi maf'ul bihi. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, di sini sepintas dia adalah maf'ul bihi, yaitu syahida sebagai fi'ilnya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa kembali kepada man, kemudian asy-syahra sebagai maf'ul bihi. Sepintas kayak seperti itu. Falyasumhu juga begitu. Yasum itu sebagai fi'il dan fa'ilnya dhamir mustatir, kemudian hu-nya sebagai maf'ul bihi. Tetapi muallif yaitu An-Nasafi dalam tafsirnya mengatakan bahwa asy-syahra di sini kedudukannya bukan menjadi maf'ul bihi, tetapi berkedudukan sebagai dzaraf. Kalau sebagai dzaraf berarti kan dia mentakdirkan fi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, berarti faman syahida minkum fi syahri falyasumhu. Barang siapa yang hadir, syahida di sini diartikan hadir, mukim, tidak bepergian. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang hadir atau yang bermukim tidak dalam bepergian di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Itu terjemahannya menjadi begitu. Bisa paham ya? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Biar kita bisa menganalisa juga cara menerjemah. Karena menerjemahkan itu tidak mudah. Seseorang kalau dia salah dalam mendudukkan suatu kata, terjemahannya juga akan salah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau dia jadi maf'ul bihi, maka kan orang menerjemahkannya akan begini. Barang siapa yang menyaksikan bulan, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, dia menyaksikan bulan, falyasumhu, maka hendaknya dia memuasai bulan itu ya. Kalau dia maf'ul bihi. Tapi kalau dia dzaraf, barang siapa yang syahidanya di artinya hadir, hadara, barang siapa yang mukim, dia berada di rumah, tidak sedang dalam perjalanan, tidak dalam musafir di dalam bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Ada kata di, karena kalau dzaraf itu mentakdirkan fi. Asy-syahra artinya di dalam bulan Ramadan.
wala yakunu maf'ulan bihi li'anna al-muqima wal musafira kilahuma syahidani lisyahr. Kenapa? Karena mukim dan musafir itu dua-duanya sama-sama menyaksikan bulan. Makanya apa? An-Nasafi mengatakan dipilih asy-syahra di sini berkedudukan sebagai apa? Sebagai dzaraf, bukan sebagai maf'ul bihi. Karena kalau dibuat maf'ul bihi itu enggak pas dengan keadaan orang yang sedang bepergian. Orang yang mukim dan orang musafir itu kan sama-sama menyaksikan bulan. Kalau misalnya kita di rumah, sekarang sudah terlihat hilal, berarti kita akan menyaksikan bulan. Ada orang mulai akhir Sya'ban dia bepergian ke Jakarta, ke Sumatera, berkeliling Indonesia. Kemudian masuk bulan Ramadan. Dia menyaksikan bulan apa enggak? Menyaksikan bulan juga. Maka kalau dikatakan di sini di asy-syahronya jadi maf'ul bihi, maka berarti mukim dan musafir sama-sama wajib berpuasa. Berarti orang yang musafir enggak puasa. Menjadi enggak pas, padahal orang yang musafir dia boleh untuk tidak berpuasa. Makanya lebih pas menurut An-Nasafi jika asy-syahra itu dijadikan sebagai dzaraf dibandingkan seandainya dijadikan sebagai maf'ul bihi. Nah, sementara syahidah itu kan fi'il yang dia muta'addi, membutuhkan maf'ul sebenarnya. Tapi beliau mengatakan syahidah di sini maknanya adalah hadara, sehingga menjadi tidak membutuhkan kepada maf'ul. Asy-syahranya itu menjadi dzaraf. Nah, ini tentang otak-atik kedudukan i'rab dalam ayat tersebut. Nah, tapi berpengaruh kepada makna. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun mubtada wal khabaru mahdzuf. Ini An-Nasafi mengupas dari sisi kedudukan i'rabnya. Fa'iddatun mubtada wal khabaru mahdzuf. Fa'iddatun itu kedudukannya jadi mubtada. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalian harus tahu kalimatnya. Nah, kalau hanya diangan-angan dalam pikiran nanti bisa agak membayangkannya sulit. Tapi kalau kalian sudah tulis ayatnya, maka nanti akan lebih mudah untuk memahaminya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada kata-kata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kedudukannya menjadi apa? An-Nasafi mengatakan dia adalah mubtada. Fa'iddatun itu mubtada. Dan khabarnya mana? Khabarnya mahdzuf. Khabarnya dibuang. Jadi kalau ada mubtada mahdzuf, ada khabar mahdzuf, itu yang sering membuat orang itu pusing karena mahdzuf, karena dibuang, nggak terlihat pada kalimat tersebut. Nah, dikatakan di sini khabarnya mahdzuf, mubtadanya ada, khabarnya yang mahdzuf. Kalau tadi syahrul Ramadan ada yang mengatakan dia adalah khabar, mubtadanya yang mahdzuf. Sedangkan di sini mubtadanya ada, khabarnya yang mahdzuf. Mahdzuf artinya dibuang. Asalnya bagaimana? Fa'alaihi iddatun ay saumu iddah. Fa'alaihi iddatun. Berarti iddatun itu menjadi mubtada dari khabar muqaddam. Sudah khabarnya muqaddam, mahdzuf lagi. Fa ya, wa man, berarti asalnya begini. Wa man kana maridan aw ala safarin fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa alaihi
fa'iddatun min ayyamin ukhar. Asal lafadznya menurut An-Nasafi. Alaihi itu menjadi khabar muqaddam. Iddatun itu menjadi mubtada muakhar. Maka konsekuensi dari maknanya menjadi barang siapa yang dia itu sakit atau dalam bepergian, maka wajib baginya, lihat, maka wajib baginya untuk mengqadha pada beberapa hari yang dia tidak berpuasa pada hari yang lainnya. Fa'iddatun menjadi apa artinya? Maka wajib baginya iddatun. Artinya beberapa hari yang dia tidak wajib berpuasa untuk mengqadhanya. Wajib untuk mengqadha beberapa hari yang dia tidak berpuasa dikarenakan dia sakit atau dikarenakan dia dalam bepergian. Karena kalau tidak dikupas i'rabnya terlebih dahulu, menerjemahkannya menjadi sulit. Misalnya tidak dikupas seperti ini, maka bagaimana menerjemahkannya? Barang siapa yang dia itu sakit atau dalam bepergian, maka fa'iddatun, maka gimana ini? Fa'iddatun, maka beberapa hari dari hari-hari yang lain. Apa nih? Maka beberapa hari dari hari-hari yang lain. Kan sulit untuk memahaminya. Beda kalau sudah diketahui kedudukannya. Fa'iddatun ay fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit atau dalam bepergian sehingga dia tidak puasa, maka wajib baginya, fa'alaihi, maka wajib baginya mengqadha beberapa hari yang dia tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Menjadi jelas maknanya setelah kita mengetahui kedudukan dari lafaz tersebut dalam ayat. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan kepada kita, juga menunjukkan kepada kita apa yang kita sampaikan di awal pertemuan pengajian ini, bahwa seorang mufassir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dia harus paham bahasa Arab dengan segala jenis ilmunya, termasuk tentang nahwu sorofnya. Harus tahu nahwu sorof. Kalau nggak tahu nahwu, bagaimana dia bisa mengi'rab ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian menerjemahkannya atau memahaminya dengan pemahaman yang benar. Jika dia salah mendudukkan sebuah kata, misalnya yang semestinya dia itu adalah fa'il, misalnya dijadikan sebagai maf'ul, maka sudah bertolak belakang. Atau dia kedudukannya misalnya tadi ini sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul bih, ketika dia sudah salah menempatkan posisi ayat ini, posisi kata itu dalam ayat tersebut, apa kedudukannya, maka nanti akan merubah makna, akan berpengaruh kepada makna, sehingga tidak bisa tidak seorang mufassir itu juga ahli nahwu. Kalau sebagian para ulama yang sangat ahli di bidang bahasa Arab, nahwu sorofnya, kemudian balaghahnya itu sangat mendalam, terkadang dalam penafsiran ayat itu malah lebih luas penjelasannya tentang nahwu sorofnya, tentang i'rabnya, daripada makna dari ayat itu sendiri. Ini yang disebut penafsiran Al-Quran itu nanti memiliki corak-corak, ada ittijah, ada corak bahasa, ada coraknya balaghi. Jadi ketika setiap kali menafsirkan Al-Quran, pembahasan i'rabnya sangat dominan.
Karena mufassirnya ahli nahwu. Ketika dia menafsirkan Al-Quran, itu corak balaghahnya itu sangat dominan. Karena mufassirnya ahli balaghah. Ketika dia menafsirkan ayat-ayat hukum, penjelasannya panjang lebar. Panjang, sangat panjang lebar. Karena mufassirnya ahli fikih. Sehingga tafsirnya, itijahnya, coraknya adalah corak fikhi. Karena mufassirnya itu ahli kalam, ahli ilmul kalam, ahli di bidang akidah, ketika menjelaskan tentang ayat akidah, itu penjelasannya sangat panjang lebar. Ketika fikih sedikit saja dia sebut, nggak banyak keterangannya. Bahkan kadang ayat itu bicara fikih, dia pun menjelaskan akidah. Ini namanya coraknya corak kalam, kalami. Orang tafsirnya sesuai dengan corak penafsiran, biasanya sesuai dengan latar belakang keilmuan dari mufassir tersebut. Bahkan tentang masalah i'rab terhadap ayat-ayat Al-Quran itu ada ilmunya sendiri. Ada kitab-kitab yang dikarang oleh sebagian para ulama dahulu atau sekarang, itu langsung judulnya I'rabul Quran, I'rab Al-Quran. Itu khusus menjelaskan tentang kedudukan kata dalam Al-Quran pada setiap kata yang pada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini jadi apa, ini jadi apa. Ada ilmunya sendiri dan ada kitab yang menjelaskan secara khusus tentang i'rab dari ayat-ayat Al-Quran. Ini juga penting untuk dipelajari agar kita bisa memahami Al-Quran itu dengan benar. Karena kalau buta terhadap nahwu sharaf, jelas dipastikan seseorang itu tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Wong kedudukannya saja dia nggak tahu ini jadi apa, nggak tahu. Bagaimana dia akan menerjemahkan atau memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini tadi An-Nasafi tidak biasa beliau, tidak biasa itu maksudnya sepengetahuan kita dari yang sebelumnya yang kita pelajari di sini, penafsiran Ayatul Ahkam kita sering menyebutkan penafsiran dari Al-Imam An-Nasafi, tetapi yang sangat detail pembahasan tentang nahwu sharafnya itu adalah di sini. Ketika menjelaskan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang ini menunjukkan berarti An-Nasafi juga ahli di bidang i'rabul Quran. Dalam nahwu juga tahu. Bukan berarti karena nggak pernah menyebut kedudukan kata dalam kalimat itu dari sisi i'rabnya, kemudian beliau tidak paham, enggak. Tetapi minimal seorang mufassir itu pasti paham tentang nahwu dan sharaf secara mendalam. Meskipun dalamnya itu kan bertingkat-tingkat. Mendalamnya seseorang itu dalam sebuah disiplin ilmu itu bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat. Sehingga tadi sangat berpengaruh terhadap corak penafsirannya. Dia ahli di bidang nahwu, tetapi dia memiliki keahlian lebih di bidang ilmu yang lainnya. Misalnya dalam hal hadis dia lebih dari keahliannya di bidang nahwu, tapi dia nahwunya juga bagus. Maka di sini biasanya pengetahuan lebihnya di bidang yang lainnya itu yang akan mempengaruhi pada penafsirannya, bukan nahwunya. Bisa difahami ya. Artinya semua mufassir dia harus paham tentang nahwu sharaf. Semua mufassir, semua ahli tafsir harus memahami bahasa Arab secara umum, termasuk di dalamnya nahwu sharaf. Tetapi ada orang yang keahliannya di bidang nahwu sharaf itu berlebih. Berlebih itu artinya
melampaui target yang dibutuhkan untuk sekedar mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Tetapi dia sangat mendalam sekali. Nah, di sini biasanya kemudian dia mempengaruhi pada corak penafsiran beliau, yang kemudian kitab tafsirnya menjadi dinilai, oh ini coraknya adalah lughawi, coraknya adalah bahasa, coraknya adalah nahwi misalnya, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan ayat ini, tetapi dalam tafsir Al-Khazin yang akan kita bahas ini agak panjang ya, sehingga kita membutuhkan waktu yang agak panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.